takdir yang sangat sulit ditebak. Perasaan haru dan bahagia seketika memenuhi hati ini. Setelah muncul 2 garis merah di alat tes kehamilan yang sedang kupegang, rasanya ingin segera memberitahu kabar gembira ini pada Mas Ilham. Tak henti-hentinya bibir ini mengucap hamdalah atas rezeki yang sudah Allah titipkan pada kami. Bagaimana? Tanya ibu. Wanita itu juga nampak penasaran dengan hasil tesnya. Tiba-tiba aku ingin menggodanya berpura-pura murung dengan wajah menunduk dalam. Tak apa, ucapnya lagi sambil meraih tubuhku. Dalam pelukan. Sudahlah, tak apa Ras, imbuhnya sambil mengelus punggungku. Bagaimana aku mengatakan semua ini pada Mas Ilham, Bu? Tanyaku dengan suara lirih menambah akting yang kulakukan. Untuk saat ini kamu gak usah bicara dulu, cukup diam saja. Dia juga tak mengira kamu sedang hamil kan? Aku mengangguk. Memang benar Mas Ilham tak bicara apa-apa tentang rasa mual dan pusing yang kukeluhkan. Suamiku itu mengira kalau aku hanya masuk angin biasa. Bu, ucapku dengan suara lirih sambil mengurai pelukannya. Aku menunjukkan alat berbentuk pipih dan panjang padanya. Wanita itu tampak terkejut sampai menutup mulutnya yang ternganga. Kamu? Sentaknya lalu kembali meraih tubuhku. Pelukan itu tetap sama seperti waktu kecilku dulu. Lembut, hangat, dan penuh dengan cinta. Suamimu pasti bahagia, Ras. Semoga dengan adanya buah hati kalian membuat hubunganmu dengannya menjadi lebih kuat. Sungguh tak hanya ibu yang berharap seperti itu. Hampir di setiap sujud malamku, ku meminta agar Allah menjadikannya jodoh dunia sampai akhirat. Ibunya Rory, ibunya Rory, ibunya Rory. Terdengar riuh teriakan dari luar rumah. Untuk sesaat aku dan ibu saling berpandangan, kemudian gegas keluar karena teriakan mereka tak kunjung reda. Ada apa, Nak? Tanya ibu saat pintu terbuka. Nampak beberapa anak sedang berdiri dengan wajah panik dengan napas yang masih tersengal-sengal. Rory dibawa orang, Bu, seru mereka tersentak. Iya, yang lainnya ikut menimpali. Dibawa orang bagaimana? Tanyaku yang sudah diliputi perasaan bingung dan panik. Sementara beberapa orang tetangga sudah mulai berkumpul karena mendengar keributan kami. Tadi pas mau ke masjid, tiba-tiba ada orang yang memanggilnya lalu mengajaknya pergi, ujak mereka. Astagfirullah, jangan-jangan penculikan, gumam para tetangga yang hadir. Mereka pun ikut panik. Beberapa kali nama Allah disebut sebagai doa agar Allah memberi pertolongan dan perlindungan pada anakku. Perempuan atau laki-laki, Nak? Tanyaku dengan suara bergetar. Sungguh rasanya ingin segera berlari mencari di mana putraku berada. Laki-laki, Tante, sahut seorang dari mereka, sementara yang lainnya mengangguk menguatkan jawaban temannya. Ayah Ilham? Tanyaku memastikan buliran bening itu sudah berdesakan ingin keluar. Mereka serentak menggeleng membuatku lemah seketika. Ya Allah, siapa yang membawa anakku? Seruku. Rory, aku hanya bisa berseru sambil menangis meraung, sementara tubuhku seolah tak bertenaga, lemas tak berdaya. Tenang, Ras, tenang. Ibu berusaha menghiburku walaupun ku tahu dia sendiri juga merasa panik seperti yang kurasakan. Pak Ilham di mana, Bu Umi? Tanya seseorang, entah siapa. Masih di bengkel, Bu, ibu menyaut sambil terus mengelus punggungku. Berarti belum tahu ya, Bu, biar disuruh sama Hendro, ujarnya. Setelah itu wanita parubaya itu berjalan cepat menuju rumahnya sambil berteriak, memanggil putranya. Sementara aku masih meraung sambil menyebut namanya. Setelah sholat maghrib, beberapa warga sekitar datang kembali ke rumahku untuk menghibur sekaligus mencari tahu kabar selanjutnya. Sementara Mas Ilham dan beberapa warga juga temannya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian ini. Malam ini menjadi malam paling kelabu dalam hidupku, malam yang membuatku merasakan kesedihan yang paling dalam. Rasanya lebih sakit saat ditinggal Bapak, Lek Biran, juga Lek Siti kemarin. Seperti biasa, polisi akan menanggapi kalau sudah 1 kali 24 jam. Maka dia dan beberapa temannya mendatangi kediaman Erwin, karena dia adalah terduga utama Persiku. Semoga saja apa yang kupikirkan benar adanya. Kalau yang membawa Rory adalah Erwin. Makan dulu, Ras, ucap ibu saat menemuiku yang sedang meringkuk di kamar. Ingat kondisimu, kamu juga butuh tenaga, ucapannya lagi, sambil membawa semangkuk bubur beras. Biasanya itu adalah makanan kesukaanku, namun kali ini aku menggeleng karena sedang tak bernafsu. Kita doakan saja, semoga Rosi bisa baik-baik saja. Ilham sudah menghubungi? Tanyanya lagi membuatku menggelengkan kepala lagi. Ponsel yang sedari tadi kudekap berdering gegas aku melihat lalu mengangkatnya, berharap ada berita bagus saat mengetahui kalau Mas Ilham yang menelepon.
"Assalamualaikum, bagaimana Mas?" Tanyaku tak sabar. Ibu yang sedang duduk di sampingku ikut memperhatikan. Ada sebuah harapan dari sorot matanya, namun berita yang ku dengar mematahkan semangatku. Air mata ini langsung menetes membasahi pipi. Tanpa bertanya lebih, ibu pun ikut menangis kemudian membawaku dalam dekapannya. Mas Ilham mengabarkan kalau rumah yang dulu ditempati oleh Erwin sudah kosong dan kata tetangga itu sudah berlangsung selama setahun. Sudah 3 hari Rory dibawa pergi seseorang entah siapa. Selama itu pula aku meringkuk dan terus-terusan menangis sementara Mas Ilham masih sibuk mencari informasi. Begitu juga dengan petugas kepolisian. Menurut keterangan beberapa saksi dan anak-anak yang waktu itu bersama Rory, ciri-ciri fisik yang disebutkan memang sangat cocok dengan Erwin. Namun saat ini belum diketahui keberadaannya. Aku pergi dulu, menurut informasi yang kudengar, dia ada di kota Malang, ucap Mas Ilham sambil mengelus rambutku. Terima kasih, ucapnya lagi sambil mengelus perutku. Aku menatapnya, apa ibu sudah mengatakannya, batinku. Tadi tak sengaja aku mendengar ibu bicara dengan Bu Romlah. Ibu sangat sedih karena sangat mengkhawatirkan kamu dan bayimu, ucapnya lagi. Dek, aku akan berusaha sehabisku untuk mencari Rory. Jadi tolong kamu juga bantu dengan menjaga dirimu ya, pintanya yang kutanggapi dengan sebuah senyuman. Lelaki itu bangkit lalu mencium pucuk kepalaku dengan doa dan harapan aku melepas kepergiannya. Semoga mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Kalau cewek nanti kita beri nama Nur Laili, ucapnya saat kami membahas tentang adiknya Rory. Gimana kalau Kartika? Ucapku memberikan sebuah pilihan. Kartika bagus juga, nama yang cantik, begitu juga dengan maknanya. Tapi aku lebih suka Nur Laili. Cahayanya malam, dia akan bersama kakaknya menjadi penerang dalam kegelapan yang mungkin akan kita lalui, sahutnya. Dan kalau laki-laki, siapa namanya? Tanyaku lagi sambil merapatkan pelukan. Haidar Aziz, dia akan menjadi singa untuk melindungi kita, terutama dirimu ibunya, sahutnya. Wah, bagus banget Mas, aku suka, semoga disegerakan. Amin, 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 sahutnya cepat. Setelah itu kami pun terlelap dengan sebuah mimpi indah setelah mengarungi surga dunia. Ada yang ketinggalan, katanya saat kembali masuk ke kamar sekaligus membuyarkan lamunanku. Apa? Tanyaku dengan suara lirih. Mas Ilham tersenyum sambil menunjukkan kunci sepeda. Hati-hati Mas, semoga berhasil, ucapku lagi. Dia mengangguk lalu segera berlalu. Sebenarnya dari pihak kepolisian melarangnya untuk ikut, namun suamiku itu bersikeras untuk turut serta dalam pencarian. Sampai dini hari belum ada kabar dari Mas Ilham, membuatku dan ibu tidak bisa tidur. Kami memutuskan untuk menunggu di ruang tamu dengan lampu yang dipadamkan hingga menjelang subuh. Seseorang mengetuk pintu. Assalamualaikum, Bu Umi, Bu Saras. Sebuah suara bariton mengucap salam sambil memanggil nama kami. Ibu bangkit sementara dia melarangku, menyuruhku tetap duduk di sofa. Assalamualaikum, Bu Umi, Bu Saras, kami dari pihak kepolisian, Bu. Mendengar ucapannya tak membuat ibu segera membuka pintu. Dia tetap menyuruhku untuk duduk di tempat semula. Perlahan ibu melangkah lalu mengintip lewat jendela kaca. Setelah itu dia kembali menatapku lalu mengangguk. Beberapa petugas kepolisian terlihat sedang berdiri di depan pintu. Lalu seseorang dari dalam mobil keluar sambil menggendong Rory. Seperti mendapatkan kekuatan saat melihat anakku. Gegas aku bangkit lalu berjalan cepat menyongsong kedatangannya. Tidurkan di sini Pak, kata ibuku pada petugas yang sedang membopong Rory. Ayahnya mana Pak? Tanyaku karena Mas Ilham tak kunjung terlihat. Suami ibu sedang berada di rumah sakit. Pak Ilham mengalami luka saat menyelamatkan korban. Seketika aku menutup mulut saat mendengar penuturannya. Perasaan kalut dan khawatir langsung memenuhi hati. Setelah beberapa saat tadi merasa lega dan bahagia karena Rory sudah ditemukan. Bagaimana keadaannya Pak? Tanya ibu sementara aku masih tertegun di tempat semula. Ada beberapa luka tusukan yang dialaminya. Kita doakan saja semoga semua baik-baik saja dan masa kritisnya segera dilaluinya. Apa itu ulah Erwin? Tanyaku dengan suara parau. Iya Bu, tapi jangan khawatir karena tersangka sudah kami amankan. Imbuhnya dan itu semakin membuatku membenci lelaki yang pernah menghalalkanku itu. Mendengar penuturan petugas yang sedang berpakaian preman ini membuatku kembali panik dan gelisah. Setelah mengatakan kronologi dan di mana Mas Ilham dirawat, mereka segera berpamitan. Aku beralih pada Rory yang masih terlelap di sofa. Ya Allah, mengapa selalu seperti ini? Selalu ada sedih di antara kebahagiaan yang hadir menyapa hidupku. Ku elus rambut ikal buah hatiku, tak sabar rasanya menunggu pagi datang agar segera bisa menemui Mas Ilham yang sedang berada di rumah sakit.
Hai jagoannya ibu, bocah itu lalu menghambur ke dekapanku lalu memeluk erat tubuhku. Bu, aku takut gak mau lagi bertemu sama ayah Erwin, ucapnya dengan suara serak. Tenang sayang, sekarang Rory sudah aman bersama dengan ibu, sahutku dengan menahan tangis. Bu, mau makan, lapar, pintanya membuat hatiku terasa sakit seperti ada beberapa hari yang mencubit. Begitu juga ibu, wanita senja itu nampak sesekali mengusap air matanya. Gegas aku menyuapinya setelah menerima sepiring nasi dan kuah sup kesukaannya. Rory makan dengan lahap karena selama dengan Erwin dia hanya makan mie instan. Itu pun hanya sekali dalam sehari. Dia juga menceritakan kalau Erwin selalu bertengkar dengan seorang wanita yang tidak suka melihatnya, membawa Rory pulang. Sayang di rumah sama neneknya, ibu mau ke rumah sakit menengok ayah, pamitku setelah selesai menyuapinya. Bocah itu mengangguk. Jangan lama-lama bu, nanti ajak ayah pulang ya, aku kangen. Pintanya yang berhasil mengukir senyum di bibirku sekaligus meneteskan air mata haru. Aku tertegun saat membuka pintu karena ada seseorang tengah berdiri membelakangi. Bentuk tubuh itu tak asing lagi, apalagi punggung lebarnya, karena itu adalah tempat nyaman saat aku sedang bersedih, marah, dan bahagia. Bodyguardku kembali hadir seolah mengerti kalau aku butuh seseorang untuk berbagi.